Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube kami, Amanah Garment. Jangan lupa sebelum menyimak video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya ya. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang produksi jaket. Memilih bahan jaket tentu saja menjadi prioritas utama yang perlu diperhatikan ketika kita akan membeli jaket ataupun memproduksi jaket. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan beberapa bahan yang sering digunakan untuk memproduksi atau membuat jaket. Untuk yang pertama yaitu ada bahan parasut. Untuk bahan parasut ini, untuk kualitas bahannya itu cenderung tipis dan juga kedap air dan atau angin. Untuk bahan parasut ini cocok digunakan saat musim hujan. Karena bahannya apa? Bahannya yang kedap air ataupun angin, dia tidak akan menyerap air ke dalam. Untuk bahan parasut ini akan lebih baiknya jangan digunakan saat cuaca panas. Karena apa? Karena untuk bahan parasut ini dia cenderung ketika terik panas matahari dia akan langsung menyengat ke tubuh kita. Maka dari itu direkomendasikan untuk menggunakan bahan parasut ini teman-teman bisa menggunakan saat cuaca hujan ya. Dan untuk perawatannya sendiri sebenarnya cukup mudah Kak. Untuk bahan parasut ini kami sarankan jangan terlalu sering dicuci. Karena apa? Karena bahan parasut ini ketika musim hujan atau terkena noda, dia akan mudah sekali untuk dibasuhi ketika dipercikan air ataupun dibasuh, dia nodanya akan hilang begitu. Untuk yang kedua yaitu ada bahan taslan. Untuk bahan taslan ini dia sangat sering atau direkomendasikan sekali untuk diproduksi model-model jaket parka, rompi, seperti itu. Untuk bahan taslan ini sebenarnya hampir mirip dengan bahan parasut. Akan tetapi untuk bahan taslan ini dia cenderung lebih tebal, lebih halus, lebih ringan dipakai dan dia lebih kuat daripada bahan parasut tersebut. Untuk bahan taslan ini sangat ideal sekali Kak jika diproduksi dengan model seperti jaket motor, jaket parka, rompi, dan jaket outdoor di luar lapangan lainnya. Untuk yang ketiga yaitu ada bahan fleece. Untuk bahan fleece ini terbuat dari campuran antara katun dan wool. Untuk bahan fleece ini dia teksturnya sangat lembut, tebal, dan dia sangat menyerap air. Bahan fleece ini sangat direkomendasikan ketika dipakai saat musim hujan atau saat musim dingin. Karena sifatnya yang tebal, lembut, dia akan menghangatkan tubuh kita ketika cuaca dingin. Untuk jaket bahan fleece ini biasanya digunakan atau diproduksi dengan model-model seperti hoodie, jaket varsity, ataupun sweater. Mirip dengan bahan kaos cotton combat, untuk bahan fleece ini memiliki banyak jenis kainnya. Setiap jenis bahan fleece ini memiliki komponen dan karakteristik sendiri-sendiri. Untuk yang pertama ada bahan fleece cotton. Untuk bahan fleece cotton ini sangat banyak warna pilihannya, warna yang cerah-cerah, dan dia untuk bahan fleece cotton ini dia lebih ringan dipakai daripada fleece yang lainnya. Untuk bahan fleece cotton ini dia konsentrasi bahan katunnya lebih banyak dibandingkan untuk polyesternya. Untuk yang kedua yaitu ada bahan fleece polar. Untuk bahan ini dia terbuat dari polyester, viskos, dan bahan sintetik lainnya. Akan tetapi untuk bahan fleece polar ini jarang digunakan untuk membuat jaket-jaket lainnya. Untuk yang ketiga yaitu ada bahan fleece PE atau fleece polyester. Untuk bahan fleece polyester ini dia cenderung banyak mengandung polyesternya sehingga dia tekstur kainnya lebih kaku dan cenderung mengkilap saat digunakan. Untuk yang keempat yaitu ada bahan fleece CVC. Untuk bahan fleece CVC ini
terdiri dari katun 55% dan viskos 45%. Untuk bahan fleece CVC ini tingkat susut polanya lebih kecil dibandingkan dengan fleece katun yang lainnya. Untuk fleece CVC ini untuk kategorinya di bawah dengan fleece katun, jadinya dia juga sudah bagus jika dibuat model-model hoodie, sweater, jaket varsity atau yang lainnya. Untuk yang keempat yaitu ada bahan jaket, yaitu yang namanya bahan baby terry. Untuk jenis bahan kain baby terry ini dia cenderung daya serap airnya cukup tinggi karena dia terbuat dari bahan katun yang cukup banyak. Untuk bahan baby terry ini dia mempunyai permukaan yang cukup tebal, lembut, dan di permukaannya ada lipatan kecil untuk bahan baby terry ini. Biasanya juga dibuat seperti model jaket motor ataupun jaket komunitas di kampus ataupun di sekolah lainnya. Untuk yang kelima yaitu ada bahan jaket high twist. Salah satu jenis kain ini dia sangat banyak diproduksi dengan model-model seperti jaket vas, jaket parka ataupun jaket motor. Untuk bahan jaket high twist ini dia terbuat dari polyester. Akan tetapi dia cenderung bahannya juga halus, juga mengkilap untuk bahan high twist. Dan juga dia itu untuk bahan high twist tidak mudah kusut jika dipakai ataupun sering dilipat-lipat, dia tidak akan mudah kusut dan tidak perlu disering-sering untuk disetrika juga untuk bahan high twist. Untuk kekurangannya sebenarnya untuk bahan high twist ini dia cenderung jika dipakai itu panas kainnya dan dia tidak menyerap keringat. Maka dari itu tidak disarankan untuk bahan high twist ini tidak dipakai saat di luar lapangan untuk kegiatan apapun seperti itu. Untuk selanjutnya bukan hanya bahan utama saja yang kita perlukan untuk membuat jaket. Akan tetapi agar lebih nyaman dipakai, agar lebih tebal digunakan, agar lebih dingin digunakan, biasanya untuk jaket itu ada lapisan dalamnya. Lapisan dalam tersebut dinamakan dengan furing. Furing adalah lapisan satu kesatuan yaitu antara jaket dan lapisan dalam furing yang tidak bisa dicopot atau langsung dijahit satu kesatuan dengan jaket tersebut. Berikut jenis-jenis furing yang biasa kita gunakan. Yang pertama yaitu ada furing polar. Untuk furing polar ini adalah furing yang dia cenderung tebal. Akan tetapi dia karakteristiknya seperti kapas pada bagian luar dan dalamnya. Maka dari itu untuk jenis furing ini ketika kita mau memproduksi seperti jaket bomber, dipastikan jika menggunakan furing polar ini jika digunakan akan hangat sekali dan sangat direkomendasikan untuk bagian lapisan dalam saat dipakai cuaca dingin. Untuk yang kedua yaitu ada furing dormawil. Untuk furing ini dia teksturnya yaitu cukup tebal dan lapisan dalamnya itu dia cenderung halus jika digunakan untuk furing bagian dalam. Untuk furing ini biasanya dia digunakan untuk lapisan seperti jaket ataupun jas alma mater jika mau produksi seperti jas alma mater ataupun jaket. Untuk yang ketiga yaitu ada furing jala. Dia untuk furing ini cenderung tipis, akan tetapi dia tetap nyaman digunakan seperti misalkan lapisan jaket parka ataupun jaket komunitas yang lainnya. Dia meskipun tipis tetap nyaman dan bisa menahan panas matahari yang akan masuk ke tubuh kita. Untuk tekstur kainnya untuk furing jala ini seperti ada lubang-lubang kecilnya dan dia biasanya digunakan untuk lapisan seperti rompi ataupun jaket. Untuk yang keempat yaitu ada furing parasut. Untuk furing parasut ini dia lebih tipis, cenderung tipis, biasanya dia dipadukan dengan dakron untuk lapisan dalamnya agar dia menciptakan tekstur tebal ketika dia dipadukan dengan dakron di lapisan dalamnya. Untuk
memproduksi jaket bomber ataupun hoodie. Untuk yang kelima yaitu ada Furing Hero. Untuk tekstur kainnya ini cenderung tipis, akan tetapi untuk Furing Hero ini paling bagus atau paling baik dibandingkan dengan furing-furing yang lainnya jika digunakan untuk lapisan dalam jaket. Untuk Furing Hero ini dia teksturnya itu selain meskipun tipis, dia itu tetap nyaman jika digunakan dan juga membuat dingin, juga menyerap keringat ketika dipakai saat musim panas. Untuk Furing Hero ini jadinya sangat cocok ketika dipakai dengan model-model jaket parka seperti itu untuk kegiatan luar lapangan. Untuk Furing Hero ini direkomendasikan karena dia juga dapat menyerap keringat. Untuk yang keenam yaitu ada Furing Katun. Untuk Furing Katun ini dia bahannya terbuat dari kapas. Untuk bahannya dia selain juga tebal, dia modelnya biasanya berbentuk kotak-kotak untuk Furing Katun tersebut. Untuk yang terakhir yaitu ada Furing Asahi. Untuk Furing satu ini dia sering juga digunakan untuk memproduksi atau menjadi lapisan jaket karena dia yang cenderung paling ringan, paling murah juga untuk Furing Asahi ini. Untuk karakteristik Furing Asahi ini dia cenderung kasar jika dipakai untuk lapisan dalam. Dia juga panas, tidak menyerap keringat jika digunakan untuk bahan lapisan dalamnya. Untuk Furing Asahi ini dia banyak mengandung bahan polyesternya, jadi lebih baik tidak direkomendasikan juga untuk digunakan sebagai furing dalam. Karena dia apa? Karena furing ini cenderung tidak menyerap keringat dan digunakan sangat panas. Terima kasih sudah menyimak channel video kami Amanah Garment. Mungkin ini untuk pembahasan tentang jaket. Untuk lebih jelasnya silahkan bisa hubungi via WA kami di nomor di bawah ini ya Kak ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.